Halo teman-teman, kali ini kami akan membahas terkait segmen reporting, transfer pricing, dan evaluasi kinerja investment center pada PT Delta Giri Wacana Tbk. PT Delta Giri Wacana Tbk merupakan produsen sekaligus distributor bahan dan alat pertanian seperti pestisida dan pupuk. Segmen reporting merupakan metode pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan unit-unit tertentu dalam perusahaan, seperti divisi, wilayah geografis, lini produk, atau kelompok pelanggan. 4 segmen usaha perusahaan ini diantaranya pestisida, pupuk, peralatan dan perlengkapan, dan distribusi. Berikut merupakan laporan segmen yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan PT Delta Giri Wacana Tbk. Lalu, untuk membedakan traceable cost dengan common fixed cost, kita bisa menggunakan data yang tersedia pada laporan segmen perusahaan. Setelah mengelompokkan biaya sesuai dengan kategorinya, kita bisa memasukkan data itu ke dalam format kontribusi. Tujuannya supaya manajemen dapat memperoleh gambaran yang lebih transparan untuk mengevaluasi profitabilitas setiap segmen secara independen, mengidentifikasi unit dengan kontribusi tertinggi, serta mendukung pengambilan keputusan strategis terkait ekspansi atau investasi ulang. Untuk menghitung segmen margin, kita dapat menggunakan contribution margin dikurangi dengan total traceable fixed cost. Dari data yang diperoleh, kita dapat melakukan analisis tren untuk membandingkan penjualan antara tahun 2024 dengan 2025. Dari data kita dapat menyimpulkan bahwa PT Delta Giri Wacana mengalami kenaikan yang sangat signifikan, terutama untuk segmen pupuk dan pestisida. Selain itu, segmen peralatan dan perlengkapan yang pada tahun 2024 mengalami kerugian, kini mengalami keuntungan. Secara keseluruhan, tahun 2025 merupakan tahun yang lebih jauh menguntungkan bagi semua segmen dibandingkan tahun 2024. Pembahasan selanjutnya adalah evaluasi investment center. Evaluasi investment center digunakan untuk melihat evaluasi kinerja antar segmen melalui perhitungan ROI. ROI atau Return of Investment adalah cara yang paling umum untuk mengukur seberapa efisien divisi atau segmen menghasilkan laba dari aset operasional yang digunakan. Di sini, PT Delta Giri Wacana memiliki 4 segmen produksi, dan perhitungan ROI yang digunakan adalah profit margin dikali dengan asset turnover. Ada 3 komponen akun yang digunakan dalam perhitungan ROI. Yang pertama ada penjualan bersih per segmen, NOI atau laba operasional per segmen, serta aset per segmen. Masuk ke segmen yang pertama, ada segmen pestisida yang menghasilkan ROI di angka 7,71%. Dari Rp100 aset yang digunakan, menghasilkan Rp7,71 laba. Profit margin yang dihasilkan berada di angka 12,4%, yang dimana menghasilkan profit margin tertinggi daripada segmen lainnya. Namun, perputaran aset dinyatakan belum optimal karena hanya menghasilkan di angka 0,64 kali. Segmen yang kedua, segmen pupuk. Segmen pupuk menghasilkan ROI di angka 5,39%, di mana setiap Rp100 aset yang digunakan menghasilkan laba Rp5,39. Ini menghasilkan laba positif, namun masih di bawah segmen pestisida, meskipun aset yang dimiliki itu lebih tinggi. Aset yang dihasilkan di angka 0,99 kali, yang berarti di mana setiap aset mampu menghasilkan penjualan setara dengan nilainya. Segmen yang ketiga ada segmen perlengkapan dan distribusi. Segmen ini menghasilkan ROI di angka minus 4,59%, di mana setiap Rp100 aset yang digunakan belum mampu menghasilkan return positif, justru malah menghasilkan kerugian di Rp5,39. Segmen ini menunjukkan nilai perputaran aset yang cukup maksimal di angka 1,21, walaupun nilai profit marginnya masih berada di negatif. Dan yang terakhir, segmen distribusi. Segmen distribusi menghasilkan ROI 2,23%, di mana Rp100 aset yang digunakan menghasilkan Rp2,23 laba. Segmen ini memiliki aset turnover 2,28, yang berarti kinerja perputaran aset yang optimal dibanding dengan segmen lainnya. Walaupun laba atau profit margin yang dihasilkan positif senilai 0,98%, namun ini masih tergolong rendah. Lalu di sini ada tabel perbandingan data rata-rata nilai kisaran ROI perusahaan agrikultural dan chemical. Data-data ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang berada di sektor yang sama, yaitu sektor agrikultural dan chemical. Data ini digunakan untuk menjadi pembanding antar segmen dari kinerja perusahaan Delta Giri Wacana. Bisa dilihat dari grafik yang ada di sini, PT Delta Giri Wacana hanya memiliki satu segmen yang masuk ke dalam kisaran rata-rata ROI industri. Walaupun secara keseluruhan masih tergolong baik nilai perusahaannya, perusahaan tetap perlu melakukan perbaikan strategi pada segmen yang kurang produktif dan masih menghasilkan laba yang rendah, agar kinerja perusahaan ini tetap stabil dan berkelanjutan.
Kita masuk ke bab transfer pricing, intinya simple, harga jual antar perusahaan satu grup. DGWG punya transaksi kayak gini, jadi wajar atau enggak ya? Yuk kita bahas. Nah, DGWG memiliki transaksi dengan PT Fokusindo, PT Agrimedia, dan PT Agro Persada. Tapi tenang, totalnya di bawah 1% dari penjualan atau pembelian. Bahkan di tahun 2025 malah turun, jadi belum ada tanda berbahaya. Nah, perusahaan ini juga nggak ngejelasin secara detail, tapi kemungkinan memakai metode CAP dibandingkan harga pasar atau cost plus harga pokok plus margin. Ini cuma dugaan ya. Nah, penjualan ke pihak berelasi cuma 0,32% di 2025 dan 0,48 di 2025. Kecil banget kan? Jadi efek ke laba segmen nggak signifikan. Nah, jadi kesimpulannya DGWG ada transaksi relasi tapi kecil dan nggak aneh. Saran kami ke depan lebih transparan soal metode pricing biar investor percaya dan aman dari sengketa pajak. Jadi, dari materi yang sudah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa segmen yang paling menguntungkan ada di segmen pestisida, karena berhasil menghasilkan nilai profit yang paling tinggi di antara segmen lainnya. Sedangkan segmen yang kurang menghasilkan kinerja yang produktif ada di segmen perlengkapan dan peralatan, yang menghasilkan nilai profit minus di 4,64%. Rekomendasi strategis untuk perusahaan Delta Giri Wacana untuk segmen yang sudah menghasilkan kinerja profit yang baik dapat dilakukan investasi dan ekspansi, serta efisiensi biaya dan juga optimalisasi aset pada segmen menengah, dan juga evaluasi perbaikan kinerja pada segmen yang kurang memberikan nilai profit margin atau masih menghasilkan margin yang negatif. Dari analisis yang sudah kami lakukan, keterbatasannya ada pada analisis yang hanya berada di satu aspek saja, yaitu aspek keuangan seperti hanya perhitungan margin kontribusi, ROI, dan juga analisis transfer pricing. Seharusnya perlu dilakukan juga analisis non-keuangan seperti tren industri perusahaan di sektor yang sama agar perbaikan keputusan yang diambil lebih efektif dan efisien. Aku Prita. Aku Dipa. Aku Edi. Thank you for watching. Bye-bye. Satu, dua, tiga. Ya udah. Thank you.